Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang mana telah mempertemukan kita di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Teman-teman semua, perkenalkan saya Bibi dan saya Reynan. Kami perwakilan dari kelas 2B akan menyampaikan kisah dari Nabi Zakaria yang penuh dengan inspirasi dan hikmat yang bisa kita teladani. Teman-teman yang dirahmati Allah, kisah para nabi memiliki banyak hikmah yang dapat kita petik. Salah satunya adalah kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah nabi yang rajin berdoa. Nabi Zakaria senantiasa bermunajat tanpa mengenal bosan. Nabi Zakaria memanjatkan doa di setiap penghubung malam. Nabi Zakaria berdoa dengan suara pelan, sepenuh hati dan penuh kekusyukan. Nabi Zakaria yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar doa-doanya. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, keturunan yang soleh dan cerdas. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Misi Nabi Zakaria dalam setiap doanya. Nabi Zakaria diutus Allah SWT kepada kaum Bani Israel meski telah berusia lanjut, namun beliau tetap semangat berdakwah. Nabi Zakaria menyeru Bani Israel untuk menyembah Allah SWT dan sentiasa mengajak kaumnya pada kebaikan. Selain diutus berdakwah pada Bani Israel, Nabi Zakaria juga mendapat amanah menjaga Maryam, keponakannya yang sangat cantik dan cerdas. Allah menjadikan Maryam wanita suci dan terjaga. Nabi Zakaria membuatkan tempat khusus bagi Maryam. Tempat itu ada di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Tidak seorang pun berani memasuki tempat Maryam kecuali Nabi Zakaria dan istrinya. Sepanjang hidup Nabi Zakaria tak pernah mengeluh serta tak pernah kecewa atas doa-doa yang belum terkabul. Nabi Zakaria percaya bahwa Allah Maha Tahu yang terbaik untuknya dan tetap bersabar atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Zakaria pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardahu wa anta khairul warisin. Artinya, dan ingatlah kisah Zakaria karena ia menyuruh Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Teman-teman yang berbahagia, pada suatu malam kala Nabi Zakaria menyendiri dalam sunyi, sebuah suara terdengar jelas di telinga Nabi Zakaria.
Suara itu adalah milik malaikat Jibril. Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah SWT mengembirakanmu. Allah akan mengamanahimu seorang putra, seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh. Nabi Zakaria tertegun, setengah tak percaya. Namun suara itu terdengar sangat jelas, sehingga Nabi Zakaria yakin itu bukanlah mimpi. Keringat membasahi sekujur tubuh Nabi Zakaria. Dadanya bergetar, hatinya berbahagia. Doa dan munajatnya didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski Nabi Zakaria dan istrinya telah menua, tulang berulang pun telah rapuh. Tiada yang tak mungkin jika Allah berkehendak. Allah telah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Pada akhirnya Nabi Zakaria mendapatkan keturunan yang soleh. Kelak keturunan Nabi Zakaria akan menjadi penerus Nabi, penerus dakwah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kisah dari Nabi Zakaria tersebut memberi hikmah mengenai pentingnya berdoa. Setiap manusia dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita selalu panjatkan doa kepada Allah SWT dalam keadaan apapun. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam bisa kamu jadikan pembelajaran dalam hidup, sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa dijadikan tauladan untuk kita tetap sabar menjalani cobaan dan senantiasa meminta penyelesaian masalah kehidupan hanya kepada Allah. Sekian dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah SWT dan kesalahan datang dari kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata kami sampai terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi